dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Rara Muzir kembali menjumpai Anda dalam program Kesehatan Jendela. Dan yang pastinya dalam program Jendela kita akan membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas terkait dengan kanker. Kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi terkait kenali kanker serviks dan tata laksananya dengan radioterapi. Dan kanker ini bisa pemirsa juga ketahui bahwa menempati urutan kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Jadi ini menjadi momok yang cukup serius bagi kalangan perempuan-perempuan dewasa seperti itu ya dokter ya. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri pemirsa untuk membahas ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dini Adriani Pramitasari, spesialis onkologi radiasi. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak. Oke, sehat dokter ya? Sehat. Oke, Dokter Dini dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang tentunya. Dan Dokter Dini ini adalah dokter spesialis onkologi radiasi konsultan, kepala instalasi radioterapi. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih mengundang Anda juga di line telepon 3646666 atau bisa juga Anda bertanya melalui Instagram Sriwijaya TV dan juga YouTube Sriwijaya TV. Langsung saja deh dokter. Ini kalau mendengar kanker aja udah serem gitu ya dok ya, udah langsung seperti momok yang mengerikan gitu ya. Terus kanker serviks pula, yang terkhusus pasti perempuan-perempuan yang terkena seperti itu sebenarnya. Tapi kalau untuk lebih dalam mengenal kanker serviks itu apa sih dokter? Jadi kalau kanker serviks, jadi kan kita ada dua jenis tumor ya sebenarnya. Ada tumor jinak sama tumor ganas. Jadi kalau mendengar istilah kanker itu adalah termasuk tumor ganas. Kenapa disebut ganas? Ya karena pertumbuhannya dia sangat agresif, lalu punya kemampuan untuk menyebar atau dia berpindah ke organ yang lain. Nah ini terkhusus untuk serviks, yaitu serviks kan area mulut rahim, atau yang biasanya mungkin kalau wanita-wanita yang pernah mengalami proses persalinan gitu tahu bukaan 1, 2, 3 gitu. Nah itu area situ yang terkena gitu. Jadi mulut rahim paling ujung dari kemaluan. Jadi di daerah situ tumbuh massa atau si sel-selnya itu tidak terkontrol. Biasanya kan badan kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan dari suatu sel. Nah ini dia tidak mau dikontrol. Jadi dia terus berkembang sampai dia membentuk suatu benjolan di dalam situ gitu. Oke, jadi bisa dikatakan ini tumor ganas yang berada di area rahim seperti itu ya, mulut rahim mulutnya, ya Oke. betul. Dokter, tapi sebenarnya semengerikan itukah dok? Kalau orang dengar kanker serviks ini kayak angka harapan hidupnya seperti tak ada, tapi sebenarnya apakah benar seperti itu atau tidak dok? Kalau pada prinsipnya sih semua jenis kanker kalau dideteksi di awal itu punya harapan hidup yang sangat tinggi. Jadi bisa bahasa gampangnya mungkin bisa disembuhkan seperti itu dengan angka kesembuhan yang cukup tinggi gitu. Tapi harus di stadium awal, jadi di awal-awal kayak gitu. Jadi kita harus aware sebenarnya dengan diri kita sendiri mengenai gejalanya gitu. Sebelum ke gejalanya, ini dokter, sebenarnya yang menyebabkan tumbuhnya atau timbulnya kanker serviks ini sendiri tuh apa sih dok? Apakah pola hidup atau memang ada sesuatu yang emang lebih spesifik lagi gitu? Kalau penyebabnya itu terutama adalah infeksi dari human papilloma virus, jadi HPV. Terkhususnya tuh tipe yang 16 dan 18 untuk si kanker serviks ini. Si virus ini sebenarnya kan, kalau virus sebenarnya ada sih di mana-mana ya, maksudnya di dunia ini tuh ada virus gitu. Tinggal badan kita bagaimana kuat atau punya imunitas yang cukup untuk melawan, lalu mengurangi faktor-faktor resiko yang menyebabkan dia bisa berkembang biak di tempat tersebut gitu. Jadi HPV-nya ini menginvasi atau menginfeksi daerah mulut rahim tersebut gitu. Untuk
infeksi dari virus HPV-nya itu sendiri, dokter, biasanya ini ditularkan melalui apa? Atau toilet umum kah? Atau seperti apa, dok? Biasanya dari kontak kulit ke kulit. Paling utamanya adalah dari hubungan seksual. Jadi kan biasanya dia tuh tinggalnya di daerah kulit ataupun mukosa. Jadi hubungan seksual baik vaginal, anal maupun oral itu mempunyai resiko untuk menularkan virus ini. Jadi salah satunya mencegahnya adalah untuk menjaga kebersihan diri sebenarnya. Lalu tentunya menjaga kebersihan area organ kewanitaannya seperti itu. Tentunya dengan pasangannya juga yang tidak berganti-ganti ya gitu. Jadi harus menjaga kebersihan diri, itu yang paling utama sih. Jadi artinya jika di toilet umum misalnya, dok, misalnya ada orang yang mengidap atau menginfeksi virus ini menggunakan toilet itu, lalu kemudian kita gunakan, apakah itu ada kemungkinan atau tidak, dok? Bisa terinfeksi atau tidak? Kemungkinannya kecil. Kecil. Oke. Jadi memang karena mungkin di area luar seperti itu ya, dok ya? Iya, betul. Oke, dokter. Tapi apakah setiap yang terkena infeksi virus HPV ini pasti nantinya akan menjadi kanker serviks, dok? Enggak. Jadi tergantung keadaan dari badannya masing-masing. Kalau imunitas kita bagus, tentunya dia tidak akan berkembang menjadi kanker serviks gitu. Terus sebenarnya pada saat dia menginfeksi di awal, dia akan menimbulkan yang namanya lesi prakanker gitu. Nah, lesi prakanker ini bisa dideteksi secara awal dengan pap smear atau dengan yang paling simpel adalah IVA test sebenarnya. Jadi kalau perempuan Indonesia ini rajin ataupun rutin melakukan screening tersebut, lesi ini bisa dicegah. Jadi kalau misalnya, jadi bisa dicegah menjadi kanker, karena dari lesi prakanker menjadi kanker sendiri dia membutuhkan waktu. Jadi nggak cuman hari ini terinfeksi lalu 2-3 hari dia jadi timbul gejala gitu atau sakit kayak flu misalnya ini, terus minggu depan dia flu gitu. Tidak seperti itu, dia butuh waktu di mana dia menghuni sel daerah rahim mulut rahimnya tersebut. Jadi dia merusak sistem komunikasi antara si mulut rahim dengan badan kita. Jadi membiasakan badan kita menerima keadaan dia. Jadi membiarkan dia berkembang biak ataupun merusak si sel tersebut jadi tidak terkontrol seperti itu. Jadi enggak sih kalau maksudnya langsung gitu. Jadi enggak. Tidak langsung tidak langsung itu ya, dokter. Betul. Nah, tapi butuh waktu berapa lama tuh misalnya dari dideteksi adanya lesi prakanker itu sampai menjadi kanker serviks? Mungkin kalau misalnya ada orang yang ini ada kayak dicurigai tapi tidak terlalu tidak terlalu serius menanganinya. Nah, itu butuh waktu berapa lama sampai nanti dia benar-benar bisa didiagnosa kanker serviks? Biasanya dia butuh beberapa tahun ya, beberapa tahun sampai ada juga yang 20 tahun. Mungkin rata-rata sekitarnya di sekitar 10 tahunan sampai 15 tahun. Jadi butuh waktu sepanjang itu. Dan untuk usia yang paling banyak, paling beresiko tuh biasanya di usia berapa sih, dok? Sebenarnya usia produktif ya gitu. Di usia 30 tahunan ke atas tuh sudah beresiko tinggi gitu. Kalau prevalensi paling banyak itu yang datang berobat mungkin di usia sekitar dulu 50-an, tapi sekarang sudah menjadi lebih muda sekitar 40-an. Ini kenapa nih, dok? Apakah gaya hidup yang sudah mulai berubah, makanan juga sekarang mungkin serba instan mungkin ya, dok ya? Ini biasanya kenapa nih, dok? Meningkatnya penderita kanker dan semakin muda gitu? Mungkin dari gaya hidup juga ya, maksudnya juga awareness dari diri sendiri juga mungkin untuk menjaga kesehatan, jaga pola hidup sehat seperti itu. Terus biasanya tentunya ada polusi atau udara, keadaan dari dunia atau alamnya juga sedikit berubah gitu. Kalau gejalanya, dok, ini untuk penderita kanker serviks biasanya mengalami gejala seperti apa? Kalau gejala awal biasanya yang sudah bergejala itu dia perdarahan pasca hubungan. Jadi bisa
tidak perlu harus berdarah-darah banyak gitu, tapi bisa saja hanya berupa flek sedikit atau bersitan darah misalnya di mohon maaf celana dalamnya seperti itu gitu. Itu yang paling awal. Kalau misalnya dia biasanya sudah agak besar ukurannya, dia biasanya perdarahan di menstruasinya. Misalnya dia masih usia produktif ya, masih mens, ada perbedaan atau gangguan di siklus mens, lebih panjang atau lebih banyak. Gitu. Lebih panjang atau lebih banyak? Atau keluar gumpalan-gumpalan lebih banyak, seperti itu. Sama yang paling sering biasanya perdarahannya lebih encer, tapi dia bercampur dengan keputihan dan bau. Baunya bau busuk ya, bukan bau, kan kita juga punya ya bau vagina kita yang sehari-hari misalnya. Nah ini baunya lebih busuk gitu. Oke, jadi siklusnya juga nanti apa nih? Akan lebih pendek kah atau pasti lebih panjang, atau kalau lebih pendek juga harus diwaspadai? Kalau lebih maksudnya antara mens satu ke mens yang lain tuh lebih cepat. Terakhir gitu ya. Dari hari pertama ke hari abisnya. Biasanya sih cenderung lebih panjang ya, karena dia perdarahan terus. Oke. Untuk mendeteksinya itu selain dari pap smear, kemudian tadi ada IVA test, bisa nggak juga dideteksi dari USG transvaginal seperti itu, bisa juga nggak dok? Atau nggak bisa? USG transvaginal apabila sudah masanya sudah cukup besar atau terlihat ya bisa. Tapi kalau dia masih istilahnya stadium prakankernya atau lesi itu cenderung tidak terlalu terlihat dengan USG. Oke, dok, berarti ini untuk mengetahuinya berarti kita benar-benar harus mengecek siklus menstruasinya, terus pendarahannya juga seperti apa. Tapi kalau di dalam tubuh sendiri ada nggak nih, mungkin ada sering demam kah atau sakit kepala atau seperti apa, ada nggak dok ciri-ciri gejala khusus seperti itu? Kalau di tahap awal sih biasanya mungkin tidak ada gangguan secara signifikan ya. Tapi kalau dia sudah cukup lanjut, mungkin biasanya ada dibarengi dengan nyeri pinggang gitu, atau pinggangnya lebih pegel, sering pegel gitu. Terus biasanya ada sih beberapa pasien juga nafsu makannya jadi kurang, seperti itu sih. Penurunan berat badan juga ada atau enggak dok? Penurunan berat badan ya pada umumnya ya. Nah kalau itu tadi kan gejala awal kanker serviks, tapi kalau misalnya gejala apakah kita terinfeksi virusnya, nah itu bisa dilihat atau enggak? Tapi jangan dijawab dulu dokter, karena kita harus jeda. Sesaat lagi kami segera kembali. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner, atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit
di Indonesia yang menyelenggarakan terapi ASMR secara rutin. Terapi ASMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi ASMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirulono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ASMR ini. Setelah ASMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh buah duku dimakan cumi. Asal sama Susi. Kalau kamu nanti ikut aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci Setiap hari Kamis jam 7 malam. hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali lagi di Jendela dan kita masih membahas terkait dengan topik kenali kanker serviks dan tata laksananya dengan radioterapi. Dan saya masih bersama dengan Dr. Dini dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, spesialis onkologi radiasi, konsultan kepala instalasi radioterapi. Dan Anda yang ingin bertanya bersama kami, Anda bisa menghubungi telepon di 364-666 atau Anda bisa bertanya melalui Facebook, mohon maaf, maksud kami YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Tabah. Ini pertanyaannya, dokter, apakah stres bisa memperparah kanker, dokter? Langsung dijawab saja boleh. Oh ya, baik. Salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk hidup sehat sebenarnya adalah salah satu pengelolaannya stres. Tentunya apabila kita sudah ada penyakit lalu stresnya itu bikin kita mikirin terus tuh penyakitnya, tentunya ini juga akan menurunkan imunitas pasien tersebut gitu. Jadi memang salah satu nasihat atau salah satu dorongan gitu dari biasanya kami dokter-dokter untuk pasiennya supaya tidak terlalu memikirkan terlalu banyak, tentunya dia akan menurunkan imunitas gitu. Diharapkan diharapkan secara rutin menjalani pengobatannya gitu, terus mendapatkan support yang positif dari keluarga ataupun orang-orang terdekat, dan melakukan research atau googling kan kalau sekarang ya pasiennya ke arah yang benar atau ke arah yang positif, karena kan tidak semua hal yang ada di dunia maya itu kan betul gitu. Mencari situs-situs yang benar untuk mendapatkan aura positif dari situ. Jadi ya stres itu cenderung bisa menurunkan imunitas. Oke, jadi untuk penderita kanker apapun berarti dokter ya? Iya, betul. Kanker apapun ini harus sekali untuk bisa menghindari stres seperti itu ya dokter ya. Dan juga pola hidupnya juga harus sehat. Nah, kalau pasien penyakit kanker, katakanlah mungkin secara spesifik kanker serviks, masih boleh berolahraga nggak dokter? Secara kalau dalam masa pengobatan biasanya olahraganya tentunya dikurangi sebenarnya. Jadi tidak melakukan olahraga yang terlalu berat. Misalnya contohnya pasiennya sedang di radioterapi aja gitu. Kan areanya menjadi sangat sensitif gitu, terutama area kulitnya menjadi sangat sensitif, jadi tidak disarankan untuk melakukan olahraga yang terlalu berat, jadi keringetan banyak gitu, jadi nanti efek samping ke kulitnya menjadi lebih dominan gitu. Tapi kalau seperti jalan kaki santai gitu, misalnya butuh 15 menit dengan udara pagi, itu tentunya tidak ada masalah. Oke, jadi olahraganya tuh hanya aktivitas ringan saja seperti itu ya dokter ya. Jalan-jalan ke mall mungkin dokter ya? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rani. Dokter mau tanya nih, kalau rambut sering rontok, apakah itu ada kaitannya juga nih dengan kanker, dok? Kalau rambut sering rontok itu akibat pengobatan atau karena kankernya ya? Kalau kayaknya nih arahnya belum tahu nih kanker atau tidak, tapi memang ada gejala rambut yang rontok parah gitu. Nah, itu apakah itu pengobatan? Setelah pengobatan dok maksudnya? Kalau setelah pengobatan itu biasanya memang efek samping yang sering ditimbulkan dari pengobatan kemoterapi. Jadi kalau untuk kanker, baik kanker serviks maupun kanker yang lain, itu pengobatan utamanya itu kan biasanya ada 3 macam ya. Jadi operasi, kemoterapi, sama radioterapi gitu. Nah, kalau rambut rontok itu biasanya dialami oleh pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Sedangkan untuk pasien yang menjalani radioterapi bisa juga terjadi rambut rontok apabila yang di radioterapi itu daerah kepalanya, jadi yang ada rambutnya gitu. Jadi itu juga bisa jadi efek samping seperti itu ya dok. Tapi perbedaan antara radioterapi dan kemoterapi itu apa dokter? Kalau kemoterapi itu kita menggunakan obat ya, obat-obatan, jadi melalui infus ataupun oral dalam bentuk tablet gitu. Tujuannya untuk mematikan si sel
kankernya ini. Sedangkan kalau untuk radioterapi itu menggunakan radiasi atau sinar pengion. Jadi radiasi misalnya yang digunakan pada foto ronsen, tapi ini berkali-kali lipat kekuatannya gitu. Tujuannya untuk mematikan sisa kankernya juga. Tapi kalau radioterapi dia lebih lokal ya, misalnya di serviks kan nanti kita targetkan itu hanya area serviksnya tersebut dengan sekitarnya sesuai ini, jadi efek sampingnya tuh akan lebih di area tersebut saja. Sedangkan kalau kemoterapi kebanyakan kan lewat infus, dia akan jalan lewat darah itu, jadi kan kalau darah dia akan mengalami atau pergi ke seluruh tubuh kita gitu. Oke. Nah kalau untuk pengobatan kanker itu sendiri dokter, apakah memang harus dua-duanya nih ada radioterapi dan juga kemoterapi, atau boleh pilih salah satu aja dokter? Kan ada 3 tadi operasi, jadi tergantung pada stadiumnya, Mbak. Jadi kalau pasien sudah terdiagnosis atau dicurigai kanker, dia tentunya akan dilakukan beberapa pemeriksaan gitu untuk menentukan dia ini ada di stadium berapa. Jadi kalau misalnya baru di stadium 1, tergantung nanti ada protokolnya, ada guideline-nya, itu mungkin hanya perlu operasi saja. Contohnya pada kanker serviks juga, kalau memang betul di stadium 1, cukup misalnya operasi saja, gitu, tidak perlu yang lain. Atau alternatifnya tidak mau dioperasi, bisa radioterapi saja, gitu. Tapi kalau sudah stadium 2B sampai 3B ke atas gitu, stadium 3 ke atas itu memerlukan kombinasi berarti antara kemoterapi dan radiasi. Jadi kemoradiasi di mana operasi tidak bisa lagi masuk karena tumornya sudah cukup besar gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Pertanyaannya adalah saya sudah HPV 6 bulan lalu, tapi sekarang sering keputihan dokter. Apa perlu pap smear lagi dan apakah ini gejala kanker? Kalau pemeriksaan HPV itu melihat apakah ada HPV di situ, tapi belum tentu dia menimbulkan lesi prakanker misalnya gitu, ataupun lesi kanker. Jadi memang baiknya pemeriksaan HPV itu kalau mau confirm gitu harus diikuti dengan pap smear. Nah, apabila ibu sering keputihan, ada baiknya memang ibu memeriksakan diri sebenarnya ke dokter kebidanan ataupun ke dokter kulit juga bisa, Bu. Jadi nanti dilihat sama dokter tersebut apa penyebab dari keputihan ibu ini gitu. Apakah betul ada infeksi bakteri atau infeksi jamur di area kewanitaan ibu gitu. Jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu, dan tentunya diobati ibu, karena kalau keputihan terlalu berkepanjangan juga nanti akan menyebabkan area kewanitaan ibu menjadi tidak optimal atau imunitasnya juga menurun, sehingga membuka kesempatan bagi patogen, maksud saya bakteri atau virus lain untuk menginfeksi daerah tersebut gitu. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa di rumah melalui Instagram Sriwijaya TV. Ada Ibu Ina yang bertanya, dokter, kalau menstruasi flat dan tidak teratur itu kenapa ya? Itu katanya dokter. Nah, itu ibu harus periksa dulu. Kan kita harus tahu ya ibu di usia berapa nih sekarang gitu. Ibu usianya berapa, terus apakah baru mulai mens? Ini ibu bertanya untuk diri sendiri atau ibu bertanya untuk anak ibu misalnya seperti itu. Jadi dilihat dulu ibu untuk ini usianya berapa, terus ada gangguan lainkah, misalnya bisa jadi memang pada yang baru menstruasi keadaan hormonalnya itu belum stabil gitu, ataukah ada sakit lain. Tidak melulu kanker, tapi harus diperiksa supaya menyingkirkan kanker dan penyakit lain. Kan bisa aja ada misalnya miom atau endometriosis, maksudnya ada kista di dalam rahim ibu atau ada benjolan di dalam rahim ibu gitu, yang
belum tentu kanker sih, tapi baiknya ibu periksa ke dokter kandungan kalau memang keluhan ibu adalah menstruasi yang tidak teratur. Oke, jadi langsung nanti dibawa ke dokter kandungan dan nanti akan dilihat penyebabnya apa gitu ya, karena harus diperiksa lebih lanjut seperti itu ya dokter ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Firly. Berapa lama setelah perawatan radiasi dapat berada di sekitar orang lain agar tidak terkena radiasi seperti itu dokter? Nah, kalau untuk pengobatan radioterapi sendiri itu radiasinya tidak dibawa pulang, maksudnya jadi disinar di rumah sakit, di target organnya, lalu setelah pasiennya keluar dari ruangan tindakan itu tidak ada radiasi yang dipancarkan oleh pasien, gitu. Mungkin sama kayak ibu habis CT scan ataupun ronsen gitu, tapi tentunya ini kekuatannya lebih besar. Mungkin kalau sedikit berbeda mungkin dengan radiasi pada pemeriksaan dengan kedokteran nuklir. Nah, itu kan ada radioaktifnya yang disuntikan ke dalam badan pasien. Jadi pasiennya memang memancarkan radiasi. Tapi itu pun pasien dirawat inapkan. Biasanya kalau untuk terapi nuklir ya, dirawat inapkan sampai dosis radiasinya tuh aman. Atau kalau hanya untuk pemeriksaan saja, itu tentunya pasiennya di isolasi sebentar, mungkin sekitar 1-2 jam baru boleh pulang. Jadi aman ibu, tidak menyebarkan, memancarkan radiasi, tidak memancarkan radiasi. Oke, baik dokter. Dan kalau berbicara tentang stadium dari kanker ini sendiri, itu tahapannya seperti apa dok? Dan juga seperti apa perbedaan dalam penanganannya di setiap stadiumnya itu? Tapi jangan dijawab dulu dokter, karena kita harus jeda. Sesaat lagi kami segera kembali. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Riotondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien.
Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan kenali kanker serviks dan tata laksananya dengan radioterapi bersama dengan Dr. Dini Andriani Pramitasari, spesialis onkologi radiasi, dokter spesialis onkologi radiasi konsultan, kepala instalasi radioterapi. Dan ini sudah ada pertanyaan, langsung pertanyaan ini dari Wiji. Dokter, berapa lama pengobatan dengan radioterapi untuk kanker serviks?
Boleh langsung dijawab dokter. Jadi kalau untuk radioterapi pada kanker serviks itu biasanya pasien akan menjalani 2 tipe radiasi. Yang pertama itu radiasi luar, itu dijalankan pada umumnya rata-rata sekitar 25 kali sampai 28 kali. Itu kan kalau radioterapi dia setiap hari Senin sampai dengan Jumat atau 5 kali dalam seminggu. Dengan proyeksi 2 hari itu adalah masa istirahat gitu untuk pemulihan organ sehatnya. Nah, jadi kalau di total kira-kira kurang lebih sekitar 5 mingguan ya untuk radiasi luar. Nanti sudah selesai radiasi luar dilanjutkan dengan radiasi dalam, atau nanti si sumber radiasinya kita letakkan dekat dengan mulut rahimnya. Tidak ada yang ditinggalkan juga, jadi hanya diletakkan sebentar lalu nanti alatnya akan ditarik kembali. Itu biasanya dikerjakan bisa 4-6 kali dengan jeda waktu seminggu sekali. Jadi kalau radiasi dalam itu tidak setiap hari tapi seminggu sekali. Nah itu jadi kalau total mungkin sekitar 5 tambah 4-6 mungkin sekitar 11 minggu. 11 minggu. Oke, jadi pertama radiasi luar dulu, baru kemudian radiasi dalam seperti itu dokter. Dan itu kedua-duanya harus dijalani dan nggak boleh putus berarti dokter? Iya betul. Oke. Nah dokter, kalau sebentar. Kalau untuk tadi pertanyaan saya sebelum iklan tadi, dokter, kalau untuk perbedaan penanganan antar stadium dari kanker serviks ini seperti apa dokter? Kalau stadium 1 biasanya itu di operasi mungkin pengangkatan rahim saja cukup. Kalau masih lesi-lesi prakanker biasanya dilakukan kolposkopi, itu dia ambil aja hanya digunting saja daerah porsionya atau daerah mulut rahimnya gitu. Sedangkan kalau stadium 2 pada umumnya itu ada penambahan kemoterapi. Jadi diperiksa dulu oleh dokter kandungannya apakah bisa dilakukan operasi atau tidak. Kalau misalnya kira-kira bisa tapi perlu pengecilan misalnya, dia akan lakukan kemoterapi terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan operasi. Pada stadium 3 itu biasanya kemo dan radiasi berjalan bersamaan. Jadi kemoterapinya akan diberikan setiap minggu, lalu radiasinya akan diberikan setiap hari. Jadi kemonya akan masuk di sela-selanya gitu. Nah, kalau untuk stadium 4 itu kan dianggapnya sudah pada umumnya nih ya, sudah ada penyebaran misalnya ke tempat lain atau ke organ lain. Ini dilihat dulu dari keadaan pasien. Tapi karena dianggap sudah melakukan perpindahan dari induknya gitu ya, artinya kan dia sudah jalan-jalan nih si selnya. Jadi biasanya kemoterapinya yang akan lebih dominan seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya diketahui lebih cepat, kemungkinan sembuhnya lebih besar seperti itu dokter. Nah kalau misalnya sudah dinyatakan sembuh gitu, apakah ada kemungkinan akan kambuh lagi dokter? Kalau kemungkinan kambuh lagi ada, tapi semakin kecil stadiumnya tentunya dia akan semakin kecil kemungkinan kambuh. Makanya kalau sudah selesai pengobatan, biasanya pasien-pasien kanker itu tidak langsung putus hubungan sama dokternya. Tentunya dia akan ada follow up atau kontrol rutin dengan dokternya. Nah, biasanya kalau sudah selesai semua rangkaian terapi, dia akan dilakukan evaluasi pasca terapi. Ada yang 1 bulan atau 3 bulan setelah selesai terapi dilakukan pap smear. Lalu setelah itu sebulan sekali sampai 3 bulan pertama itu pap smear rutin. Kalau bagus terus selama 3 bulan berturut-turut, nanti dilakukan 3 bulan sekali. Jadi hubungannya itu terus berlanjut gitu. Maksudnya pasiennya tentunya harus diharapkan kontrol rutin untuk melihat atau untuk mencegah dia muncul kembali seperti itu. Oke, jadi memang harus dipantau terus ya dokter ya, walaupun sudah dinyatakan sembuh, tapi setelah itu tetap harus dipantau lagi, dilihat lagi apakah ada kemungkinan seperti itu akan tumbuh lagi seperti itu ya dokter ya. Oke, kita akan rehat sejenak dokter, dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih membuka line telepon di 364 666 atau di
Instagram Sriwijaya TV dan juga YouTube Sriwijaya TV. Sesaat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemah akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita masih membahas mengenai kenali kanker serviks dan tata laksana dengan radioterapi bersama dengan Dr. Dini dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Oke, dokter, ini banyak sekali yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah dinyatakan positif mengidap kanker, mungkin stadium awal seperti itu, sepertinya ada larangan-larangan makanan tertentu nggak, dokter? Kalau secara umum nggak ada ya. Jadi tetap utamakan hidup sehat saja. Tapi yang paling penting itu adalah ibunya harus berobat.
kalau sudah tahu atau misalnya sudah terdetek habis pemeriksaan misalnya pap smear itu kan biasanya ada juga pada saat pendampingan, misalnya ibu periksa di mana, misalnya laboratorium swasta atau pada saat medical check up perusahaan. Kalau ibu memang sudah terdetek, itu bisa ada dokter untuk melakukan counseling, ya baiknya ibu melanjutkan tahap pengobatannya gitu, karena itu sangat penting gitu. Semakin awal angka kesembuhannya akan semakin tinggi gitu. Untuk makanan secara prinsip tidak ada yang dipantang ya, apalagi kalau misalnya ibu akan menjalani serangkaian pengobatan. Jadi kan maunya tadi tidak stres, jadi hatinya harus senang. Jadi makanan yang dimakan juga ya senang, kita berikan aura positif bahwa yang masuk ke badan kita tuh adalah hal yang baik, seperti itu. Jadi ya sementara tidak ada yang dipantang ibu, apalagi kalau selama menjalani pengobatan. Oke, jadi tidak ada yang nggak boleh makan ini, tidak boleh makan itu ya, malah nanti stres. Jadinya stres. Nggak makan apa-apa malah nanti. Pengen makan apa, kepinginan, tapi ternyata takut nggak boleh. Tapi semuanya dimakan boleh asal masih dalam tahap wajar seperti itu ya dokter ya? Oke, atau jangan berlebihan lah gitu ya? Iya, betul. Kalau minum manis boleh berarti dokter? Boleh. Asal jangan berlebihan. Iya. Oke, nah dokter, kalau untuk program pengobatannya sendiri, sebenarnya kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein ini seperti apa dok? Program gimana itu maksudnya? Program pengobatannya apakah bisa menggunakan BPJS juga untuk mungkin pemirsa di rumah yang menyaksikan atau seperti apa? Kalau untuk BPJS tentunya Rumah Sakit Muhammad Hussein menerima ya. Tapi Rumah Sakit Muhammad Hussein juga menerima layanan-layanan eksekutif seperti itu ya di geraha spesialis. Kalau mau lebih mungkin lebih private dengan ruangan yang lebih nyaman, mungkin dengan daftar tunggu atau antrian yang tidak terlalu crowded gitu dibandingkan dengan poli BPJS. Terus Rumah Sakit Muhammad Hussein juga menyediakan layanan BPJS eksekutif atau BPJS upgrade. Pasien tetap menggunakan BPJS tapi ada sedikit iur bayar dengan menikmati fasilitas tadi. Jadi ruang tunggunya lebih nyaman, ruang pemeriksaannya lebih nyaman, dokternya juga bisa secara langsung gitu berdiskusi lebih dalam, seperti itu. Oke, atau bisa juga menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda untuk informasi lebih lanjut seperti itu ya dokter ya. Jadi ada program khusus juga dari Rumah Sakit Muhammad Hussein yang namanya tadi BPJS Upgrade. Betul. Terus screening kanker juga kita banyak paket-paketnya di Rumah Sakit Muhammad Hussein, di geraha spesialis, tidak hanya medical check up biasa gitu ya. Apabila membutuhkan screening kanker, kita juga punya cukup banyak screening kanker serviks, screening kanker kolorektal, lalu screening kanker paru. Kita juga menyediakan layanan tersebut gitu. Oke, jadi untuk pemirsa juga jangan tunggu sampai sakit ya. Betul. Jangan tunggu sampai gejalanya muncul baru panik mau kemana. Jadi lebih baik sebelum muncul gejalanya lakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala. Betul. Untuk mencegah ya dok ya? Yang penting ya, betul. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Oke dokter, nah ngomongin soal cara pencegahan, sebenarnya kalau untuk kanker serviks ini ada nggak cara pencegahannya? Cara pencegahannya itu kita mau mencegah supaya badan kita kuat terhadap virus HPV-nya gitu. Jadi biasanya diberikan vaksin HPV. Ini targetnya adalah usia anak-anak. Jadi usia sekitar 9-10 tahun itu di Palembang sebenarnya sudah berjalan diberikan vaksin HPV secara gratis. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita pun sudah pada tahap reproduksi aktif seperti itu, apalagi kalau misalnya seksual aktif, itu baiknya memang melakukan screening secara rutin. Pemeriksaan IVA yang paling mudah kenapa? Karena bisa ditemukan di puskesmas ataupun di bidan yang terlatih. Jadi bisa melihat lesi yang prekankernya. Jadi dia akan berbentuk jadi
memang pemeriksaan itu seperti pemeriksaan kandungan ya, mau nggak mau dibuka bagian bawahnya gitu ya, dilihat, lalu diteteskan tadi cairan IVA-nya untuk melihat lesi prakankernya ada atau tidak gitu. Kalau yang lanjutannya tentunya dengan pap smear, itu biasanya di dokter khusus ataupun di laboratorium khusus gitu. Oke. Singkat dokter, pesan-pesan untuk pemirsa yang menyaksikan Sriwijaya TV pada malam hari ini seperti apa nih dok? Untuk kanker serviks itu bisa dicegah, tentunya dicegahnya dengan hidup sehat, itu ada cerdik, itu rajin untuk screening, lalu enyahkan asap rokok, lalu kelola stres gitu. Untuk kanker serviks sendiri kita bisa ada namanya vaksin HPV, itu bisa diberikan. Lalu untuk wanita-wanita aktif terutama yang sudah usianya 21 sampai 65 tahun itu disarankan untuk rutin screening IVA maupun pap smear setahun sekali, seperti itu. Dan untuk kalau memang sudah terdiagnosis, segera berobat karena dia terus berkembang. Kalau tidak dilakukan pengobatan, misalnya dari stadium 1 awalnya, nanti kalau tidak berobat dia akan berkembang terus menjadi stadium yang lebih besar dengan pengobatan yang tentunya lebih rumit, lebih panjang, dan angka keberhasilannya juga tentunya akan menurun apabila dibandingkan dengan stadium awal, seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan juga pemirsa lebih waspada lagi dengan yang namanya kanker serviks dan juga virus HPV tadi ya dokter ya, dan bisa melakukan screening 1 tahun sekali paling tidak ya dokter ya, seperti itu ya. Dan pemirsa, ini banyak sekali yang masih ingin ditanyakan, namun waktu juga yang harus memisahkan kita ini dokter ya. Terima kasih sekali sudah memberikan informasi dan juga edukasi kepada semua pemirsa Sriwijaya TV yang sudah menyaksikan Jendela pada malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bertanya melalui Instagram dan juga YouTube Sriwijaya TV. Dan sekali lagi terima kasih dokter sudah berkenan hadir di studio kami. Dan akhir kata, saya Rara Muzir pamit undur diri, sampai jumpa di Jendela selanjutnya. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh